Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang hadis ini mutawatir, sudah terkenal, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Bunyi daripada hadis ini, khamsu shalawatin katabahunallah 'alal abdi fil yaumi wal lailah. 5 salat itu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas hambanya dalam sehari semalam. Jadi itu memang sudah dari dulu itu jelas hadisnya bahwa yang diwajibkan adalah sholat 5 waktu. Faman hafadha 'alaihinna kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka Allah berjanji akan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya. Ini sudah janji Allah, bukan janji manusia. Kalau kita berjanji kadang tidak tepat, tapi kalau Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah ingkar janji. Wa man lam yuhafid 'alaihinna lam yakun indallahi ahdun. Akan tetapi apabila seseorang itu tidak menjaga sholatnya yang 5 waktu, maka Allah tidak punya janji memasukkan dirinya, orang tersebut, ke dalam surga. Jadi Allah sudah angkat tangan. In syaa adzabahu wa in syaa ghafara lahu. Kalau mau Allah akan menyiksa orang tersebut. Kalau mau Allah akan mengampuni orang tersebut. Siapa yang tidak sholat itu? Yaghfiru liman yasha wa ya'dzibu man yasha. Allah itu punya kehendak, punya hak memilih siapa hambanya yang mendapatkan ampunan dan siapa yang mendapat siksaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam riwayat yang lain, orang yang tidak sholat itu wa kana yaumal qiyamah ma'a fir'aun. Nanti di hari kiamat orang yang enggak sholat itu dikumpulkan dengan Firaun. Wa Qarun, dan dengan Qarun. Wa Haman, dan bersama dengan Haman. Wa Ubay bin Khalaf, dan akan dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf? Dia adalah dengkot orang kafir Quraisy yang levelnya itu selevel Abu Jahal, yang matinya di tangan Rasulullah SAW saat perang Uhud. Ini Ubay bin Khalaf ini permusuhannya terhadap Rasulullah sangat dahsyat sekali. Penentangannya terhadap Rasulullah sangat luar biasa sekali. Dia saat perang Badar bisa selamat, akan tetapi saat perang Uhud dia tidak bisa selamat. Saat dia mau menyerang Rasulullah, mendekat pada Rasulullah langsung mengambil tombak dari sahabatnya. Nah, tombak ini sekali dipegang oleh Rasulullah, dikibaskan sekali. Ini orang-orang kafir di dalam hadis dikatakan mereka itu melesat, kabur sebagaimana kaburnya lalat dari punggung unta. Biur. Dahsyatnya kibasan tombak dari kekuatan Rasulullah SAW. Begitu dilempar tombak tersebut, tepat mengenai batang lehernya Ubay bin Khalaf. Padahal dia pakai baju besi, pakai helm besi, tapi ada selah sedikit itu bisa dimasuki tombaknya Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah ini adalah ahli perang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. As-shalatu mizanun faman awfa istawfa. Salat itu adalah ukuran keimanan. Barang siapa yang menyempurnakan salatnya, maka nanti di akhirat pahalanya akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan kerjaan di dunia kita itu maunya kerjaannya itu sempurna, karyanya itu karya yang sempurna, gajinya itu sempurna, enggak dikurangin. Masa urusan sholat kita nggak mau yang sempurna? Jangan kalah. Urusan sholat hendaknya kita punya cita-cita, keinginan mendapatkan pahala yang sempurna. Caranya sempurnakan sholat kita, laksanakan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Karena di dalam sholat yang wajib banyak di situ hal-hal yang sunnah. Kalau ingin sholatnya itu sempurna, jangan ditinggalkan yang sunnah. Nanti kita akan mendapatkan pahala yang sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah-tengah masyarakat banyak sekali orang-orang itu dengan mudahnya, dengan ringannya meninggalkan sholat dengan berbagai macam alasan. Ada yang karena kesibukan, ada karena pekerjaan, bahkan ada yang beralasan, berargumen dengan dalil untuk menguatkan alasannya itu. Dia menggunakan ayat Al-Quran. Dia nggak sholat berdalil dengan ayat Al-Quran. Kamu kok nggak sholat? Oh, saya sudah sholat. Sholat kan intinya itu mengingat Allah. Dalilnya apa? Wa aqimis sholata li dzikri. Dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Yang penting sudah eleng, sudah ingat, itu sudah sholat. Nah, ini banyak. Saya ini banyak berdebat, berdiskusi dengan orang-orang yang model begitu. Saya kenal mereka banyak. Ada komunitasnya, ada perguruannya. Nah, yang penting eleng, ingat sama Allah. Nah, itu sudah sholat kata mereka. Padahal hadisnya jelas,
khamsu shalawatin katabahunnallah. Salat yang diwajibkan oleh Allah itu adalah 5 waktu. Tapi mereka berdalil pada ayat Al-Qur'an, wa aqimis sholata lidzikri. Yang penting sudah ingat itu sudah salat. Ini berbahaya sekali. Ini termasuk man fassarul Qur'an bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya sendiri, maka lebih baik cari tempatnya di neraka. Nah itu, nggak punya ilmu tapi menafsirkan Al-Qur'an. Kalau dia mengatakan yang penting sudah ingat itu sudah cukup, itu sudah sholat. Coba, kamu bisa nggak kenyang saat kamu lapar ingat makanan? Nah, itu logikanya harus dibantah seperti itu. Bisa nggak kamu kenyang saat kamu lapar hanya mengingat makanan saja? Oh nggak bisa. Ya sama, sholat juga begitu. Memang benar sholat itu adalah zahir batin sebenarnya itu. Sholat itu adalah mengingat kepada Allah. Akan tetapi jangan kita meninggalkan lahiriah kita, jasad kita. Jasad kita, lahiriah kita, zahir kita menghadap ke kiblat Ka'bah, batin kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiblatnya hati kita itu adalah Allah. Harus zahir batin. Sholat itu adalah zikir, memang benar zikir, akan tetapi sholat adalah zikir yang ada tata caranya, yang sudah dipastikan, aturannya sudah sesuai dengan aturan yang didapatkan oleh Rasulullah melalui wahyu, yang sudah jelas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ditafsir-tafsirkan. Sholat yang penting eleng saja sudah sholat, nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Ada aturannya. Sholat adalah zikir mengingat Allah yang di situ sudah ada tata caranya. Ada sujud rukuknya, ada bacaannya saat berdiri, bacaannya saat ruku, sujudnya saat ruku, saat duduk ada bacaannya tersendiri. Tidak bisa hanya sekedar eling saja. Dan ini banyak bergentayangan di tengah-tengah masyarakat. Pengikutnya banyak. Jadi di saat kita bertemu dengan orang-orang tersebut, kok mereka mengingkari sholat yang 5 waktu, meskipun dia punya kesaktian. Rata-rata memang dia diuji dengan punya kemampuan supranatural. Tiba-tiba dia bisa membaca siapa kita. Nah, itu ada kuncinya sebenarnya. Kuncinya apa? Di saat kita mau ketemu dengan orang-orang tersebut yang bisa mengetahui dengan bantuan jin-jinnya, kita doa sama Allah, Allahumma sturni bisitrikal jamil. Ya Allah, tutuplah aku dengan tutupmu yang sangat indah dan bagus. Begitu. Mereka nggak akan bisa nembus. Saya pernah membuktikan. Saya pernah ngadep sama orang itu, yang dia pernah ngomong sama saya ini bisa membaca orang dari sejak lahir sampai dia matinya, saya tahu kisahnya, masa lalunya saya bisa baca semua. Nah, begitu selesai sholat saya baca doa itu, Allahumma surni bisitrikal jamil. Ya Allah, aku minta tutupmu yang indah, yang bagus. Kemudian saya ketemu orang tersebut, dia tiba-tiba mengatakan, ini bagus itunya, tutupnya pakaiannya kan. Padahal saya cuma pakai kaos oblong doang. Tapi bajunya bagus. Oh, sesuai dengan doa yang diajarkan oleh ulama. Begitu. Kalau kita sudah di awal sudah mental kita sudah drop, ya sudah kita akan dihabisi. Semua ada tata cara. Makanya dakwah itu harus lengkap semuanya. Luar dalam itu harus lengkap. Jadi, logikanya juga harus kuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi orang-orang seperti itu banyak di tengah-tengah masyarakat. Mereka yang berkeyakinan bahwa sholat itu hanya cukup mengingat saja itu sangat banyak. Ada yang berdalil, Rasulullah dulu itu beliau itu bertapa di goa, nggak sholat, cuma zikir doang. Lah memang benar, itu perintah sholat belum turun. Nah, ini kan semakin menunjukkan ketidaktahuannya tentang agama. Itu perintah sholat belum turun. Semakin kelihatan bodohnya masalah agama. Tapi pengikutnya itu banyak sekali karena mereka diiming-imingi dengan kemampuan, kekayaan dan lain sebagainya. Kita sebagai orang yang beriman, pentingnya ngaji, pentingnya tahu ilmu agar kita tidak tersesat. Islam sudah ada patokan yang jelas, Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para ulama kita, salaf kita, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan para imam-imam yang lain. Jangan keluar dari pemahaman para imam tersebut. Karena di saat kita memahami Al-Quran dengan kemampuan kita sendiri, memahami hadis dengan akal kita sendiri, dipastikan kita akan tersesat dan menyimpang. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi jangan kita terkecoh kadang-kadang. Kembali ke Al-Quran, kembali kepada hadis. Langsung Quran hadis, meninggalkan pendapat-pendapat Imam Syafi'i, meninggalkan pendapat-pendapat Imam Ahmad dan lain sebagainya. Itu pasti akan menyimpang, pasti. Karena yang paham Al-Quran dan hadis, mereka adalah para sahabat. Sahabat turun para tabi'in turun para a'imah, yang mereka memang benar-benar mewarisi ilmu dari Rasulullah SAW. Semoga akidah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan keturunan-keturunan yang mereka itu menegakkan salat di mana saja. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.